Padahal di kitab suci saya Al-Quran, ya ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang berbunyi dilarang mengucapkan selamat Natal. Katanya tidak ada satu ayat pun dalil larangan mengucapkan selamat Natal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman subscribe channel ini dan juga tekan loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru teman-teman mendapatkan pemberitahuan. Sejak dahulu Abu Janda selalu berkoar-koar di sosial media mengatakan bahwa tidak ada dalil larangan mengucapkan selamat Natal di dalam Al-Quran. Sampai Abu Jongos ini buat sayembara bagi siapa saja katanya yang bisa menemukan dalil larangan mengucapkan selamat Natal di Al-Quran nantinya akan dikasih uang mulai dari 50 juta sampai 300 juta. Oke, coba kita lihat ya videonya. Ini udah sempat viral dulu ya. Assalamualaikum, dengan saya Permadi. Saya seorang muslim dan saya sedih. Setiap tahun menjelang perayaan Natal selalu ribut mengharam-haramkan mengucapkan selamat Natal. Ribut mengharam-haramkan mengucapkan selamat Natal. Lah memang haram. Malu-maluin aja. Padahal di kitab suci saya Al-Quran, ya ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang berbunyi dilarang mengucapkan selamat Natal. Katanya tidak ada satu ayat pun dalil larangan mengucapkan selamat Natal. Tidak ada pijakan dalilnya. Oke. Itu cuma karang-karangan cocok logi manusia-manusia intoleran saja. Sekarang gini aja. Alhamdulillah saya ada uang 50 juta, ini uang saya. Saya akan berikan kepada siapapun yang bisa menunjukkan kepada saya satu ayat Al-Quran atau satu hadis yang berbunyi dilarang mengucapkan selamat Natal. Saya tunggu, ya, karena saya yakin tidak ada. Jadi tunjukkan kepada saya ayatnya, tunjukkan kepada saya hadisnya yang berbunyi dilarang mengucapkan selamat Natal. Uang ini akan menjadi milik Anda, 50 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang melarang seseorang mengucapkan selamat Natal. Nanti saya akan perlihatkan. Kita simak lagi video lainnya ya dari Abu Jongus nih. Tahun 2021 saya bikin sayembara tunjukkan ayat Al-Quran atau hadis sabda Nabi yang berbunyi haram ucapkan selamat Natal. Kalau ada saya kasih hadiah 50 juta. Tahun 2022 saya naikkan hadiahnya jadi 300 juta. Sampai hari ini, tahun 2024, belum ada yang bisa tunjukkan ayat atau hadis yang larang ucapkan selamat Natal. Maka oleh sebab itu, saya seorang muslim mengucapkan selamat merayakan Natal bagi umat Kristen karena dalam Islam agama saya tidak ada larangan mengucapkannya. Merry Christmas everyone. Tantangannya mulai dari 50 juta terus dinaikkan jadi 300 juta. Katanya nggak ada dalil larangan mengucapkan selamat Natal di Al-Quran. Kalau ada nih 300 juta akan diberikan kepada orang yang bisa memperlihatkan dalil larangannya. Saya justru malah penasaran siapa yang ngemodalin Abu Janda. Siapa investor di balik Abu Janda sampai dia bikin sayembara seperti itu teman-teman. Atau bisa jadi hanya omong kosong aja ya. Pura-pura bikin sayembara. Tujuannya sebenarnya hanya ingin melemahkan akidah umat Islam. Di dalam Al-Quran itu jelas banget ya ayat-ayat yang melarang umat Islam mengucapkan selamat Natal. Kita tahu kan selamat Natal itu merayakan hari kelahiran anak Tuhan dalam kepercayaan orang-orang Kristen. Dalil pertama yang paling gampang bisa kita temukan tentang larangan menganggap bahwa Tuhan itu diperanakan dalam surah Al-Ikhlas ayat ketiga, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Masih ada lagi dalil lainnya yang lebih tegas lagi teman-teman, orang yang mengatakan bahwa Allah itu putra Maryam gitu ya. Allah itu dari satu yang tiga, maka kufur. Dalilnya surah Al-Maidah ayat ke-72 sampai 73. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sesungguhnya telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam. Berikutnya di ayat selanjutnya, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa, yang artinya sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah satu dari yang tiga. Jadi jelas banget itu dalil-dalilnya. Orang yang mengatakan bahwa Isa Al-Masih putra Maryam adalah Tuhan langsung dikafirkan di dalam Al-Quran. Orang yang mengatakan bahwa Allah itu satu dari yang tiga atau konsep Trinitas langsung dikafirkan dalam Al-Quran. Ini
semua adalah dalil larangan mengucapkan selamat Natal, karena perayaan Natal itu adalah perayaan hari kelahiran anak Tuhan bagi kepercayaan orang-orang Kristen. Dan kita sebagai Muslim gak boleh punya akidah, punya anggapan bahwa Tuhan itu dilahirkan. Masa kita mau mengucapkan selamat ya Tuhan telah melahirkan anak? Astagfirullahaladzim. Ini adalah perkara yang sangat dilarang oleh Allah. Dalam Al-Quran surah Maryam ayat 88-92, di situ Allah sangat marah sekali ketika dikatakan bahwa Allah itu punya anak. Allah itu melahirkan. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani ay yattakhidha walada. Mereka berkata Allah Ar-Rahman memiliki anak. Nabi Isa anak Allah, Uzair anak Allah. Kaum musyrikin di masa Nabi, mereka berkata para malaikat anak perempuan Allah. Maka Allah berfirman, laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah membawa sebuah perkara yang sangat mungkar. Hampir saja langit itu meleleh, hampir saja bumi itu terbelah, dan hampir saja gunung itu runtuh tatkala mereka berkata Allah memiliki anak. Perhatikan dari makhluk-makhluk besar ini, langit, bumi, gunung, dalam menumpahkan kemurkahannya, menjatuhkan berbagai musibah dan petaka kepada manusia. Andai kata Allah tidak menahannya, maka tidak akan tersisa dari manusia. Betapa marahnya Allah ketika kita mengatakan Allah itu punya anak, Allah itu melahirkan. Sampai Allah berfirman, hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu, karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih punya anak. Itu udah jelas banget dalil larangannya, udah jelas banget ancamannya, dan fakta di lapangan juga bisa kita lihat. Setiap akhir tahun adanya perayaan-perayaan kekufuran, bencana alam terjadi di mana-mana. Ya itulah akidah kami sebagai Muslim, dilarang mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Tapi bagi orang-orang non-muslim yang mau merayakan bahwa Allah itu punya anak, dibuat perayaan hari kelahiran anak Tuhan, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Kalau di agamaku nggak boleh merayakan hal-hal seperti itu. Dan yang sangat kita sayangkan, selalu saja datang orang-orang seperti Abu Janda ini yang mengadu domba kita dengan non-muslim. Assalamualaikum. Allah sangat mengagungkan Bunda Maria. Sampai dalam Al-Quran ada surat Maryam. Jadi kalau ada Muslim yang takut sama Bunda Maria, perlu dipertanyakan keislamannya. Bahkan perlu dipertanyakan kemanusiaannya. Apakah dia manusia atau setan? Karena hanya setan yang takut terhadap firman Tuhan. Seolah-olah kita benci dengan mereka, padahal kita bukan benci, kita hanya memposisikan diri kita sebagai Muslim bahwa kita nggak boleh mengucapkan selamat Natal sebagai bentuk toleransi kita kepada mereka yang membiarkan mereka melaksanakan sesuai ajaran mereka gitu ya. Dalam perkara duniawi kita boleh saja saling mengucapkan selamat kepada orang-orang non-Muslim, tapi hal-hal yang kaitannya dengan akidah kita nggak boleh mengucapkan selamat. Kita mengatakan selamat ya Tuhanmu melahirkan anak, na'udzubillah, nggak boleh. Dan waspadalah dengan orang-orang yang seperti Abu Janda ini, karena dia sesungguhnya adalah pengadu domba, tapi seolah-olah dia adalah orang yang paling toleran gitu ya. Saya dididik, dibesarkan oleh ajaran NU, dikaderisasi di Gerakan Pemuda Ansor sebagai kader NU, didiklat jadi banser untuk menjadi warga NU. Pesantren NU mencetak muslim seperti saya yang vokal membela minoritas saat ditindas. Abu Janda itu bukan tokoh Banser, hanya memperalat Banser. Dan Banser sudah marah sama dia. Selain itu, Abu Janda selama ini tidak tercatat dalam kepengurusan GP Ansor secara resmi dan kerap membuat kontroversi. Dia tidak pernah menjadi pengurus di semua level jajaran Ansor dan Banser, dari pimpinan ranting hingga pimpinan pusat. Tidak mewakili suara NU. Ya sudah, itu pendapatnya sendiri. Tapi pakai banser ya, kambing bisa, kambing kasih surban. Jadilah dia kambing bersurban ya kan. Semoga Gus Yakut bisa benar-benar menjadi menteri bagi seluruh agama, bukan menteri buat agama Islam saja. Saya Permadi Arya. Hati-hati dengan orang munafik, itu bahaya banget. Orang munafik tuh bisa merusak agama, bisa merusak negara, bisa merusak ormas ya. Jadi hati-hati. Ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.